Halo guys, kita dari Interpro. Hari ini kita mau ngobrol seputar properti bareng teman-teman aku. By the way, namaku Santi dan ini Saya Friska Dan Tama, Mega. Velia. ya teman-teman pengen ngobrol soal apa ya hari ini ya? Ini deh, kalian pernah punya pengalaman nggak yang agak-agak horor dalam waktu transaksi gitu? Ada nggak yang bisa sharing nih? Mereka pernah yang ini dikunci. Dikunci? Oh iya, waktu awal-awal survei itu kan namanya agent baru ya. Mas lihat waktu itu ada spanduk, terus dia itu ngobrol sama ownernya, kata ownernya kalau mau foto masuk aja katanya, ini juga udah rapi. Terus tanpa mikir panjang, ya udah deh sekalian deh, udah nyampe tempatnya juga udah jauh kan di Jelambar kan. Ya udah deh sebentar dong, pikir-pikir kan cuma foto juga paling cuma 10 menit juga jadi kan. Rumah juga masih rumah baru selesai bangun kan. Pas foto-foto udah feelingnya udah nggak enak tuh. Gak enak gimana? Nggak enak itu kayaknya. Merinding. Kayak ada yang janggal gitu kayaknya. Kayaknya kan ini rumah kan udah ditanya, ini ada orang nggak di atas, saya nggak ada, cuma dia. Ini bapak ini kok pas sudah gue masuk, kenapa dia mau kunci pintu gitu. Tadinya pas lagi gue foto di tengah-tengah ruangan sebelum dapur, itu gue udah ngeliatin si bapak itu, ini kalau sampai bapak ini kunci, gue mesti keluar nih. Ternyata benar, dia kunci itu gemboknya. Langsung buru-buru gue lari ke depan, gue bilang, Pak, ini ada anak gue di depan, gue mau keluar dulu, gue bilang gitu. Terus bapak itu ya karena gue ngomong seperti itu mungkin ya, jadi ya udah langsung buru-buru buka, terus gue keluar dan gue kembali lagi. Gue udah takut Jadi banget karena yang horor bapaknya dong ya. Kirain ada makhluk-makhluknya, ternyata bapaknya. ini subjektifnya nih yang bikin. Abis itu ini nggak lanjut pasarin nggak rumahnya? Enggak, dari situ jadinya karena ada pengalaman dari awal udah nggak enak, jadi Nggak berani ini lagi ya, takut balik lagi ya. iya, pikir ya kita sebagai agent Cewek lagi ya? cewek ya, kita mesti waspada lah, mesti jaga diri juga gitu, harus berhikmat juga, jangan asal main Survei aja. Oh, kalau Kecuali ada- taekwondo dan bunuh. Kalau kita Iya. Itu sih pengalaman yang horor menurut gue ya, sama jadi agent. Iya ya. Ternyata ada yang lebih horor dari makhluk jejadian ya. Kalau yang lain ada nggak yang makhluk? Iya, kayaknya ada ya deh. Ada. Jadi kita lagi bantu jual satu rumah nih. Pemiliknya cerita ada yang bisa ngeliat itu di jalan depan rumahnya ini. Biasanya kalau jam 5-an sore ada anak kecil yang lari-lari main-main. Katanya anak kecil lari-lari main-main. Wah, Friska setiap survei ke rumah itu selalu ngelewatin jalan itu tuh ke rumahnya. Jadi kalau melewati jam-jam maghrib, jam 5-an 6 jadi berasa pengen lari sendiri, padahal nggak kelihatan ya. Tapi dia ceritanya di awal atau udah ada deal nih? Enggak, dia ceritanya nggak ke siapa-siapa, hanya ke izinnya aja. Dan ya ceritanya pas udah model. itu. Udah model ya? Udah model. Udah model, iya. Soalnya pas kita hadir gue bilang, oh tantenya ngomong, lu lupa kan? Dia usahanya apa? Jawab. Oh, peti Usahanya apa mati. Apa? Peti mati. Peti mati Iya. Dan ya nggak heran kalau dia bisa. ngelihatnya. Ngeliat Dan dia bilang, ini loh sore-sore banyak anak-anak. di depan rumahnya, Mana? main di Nggak jalanan. kelihatan ya. Tapi cuman ini doang, bukan yang gangguin gitu kan? Nggak. Menurut dia nggak gangguin. Sip. Jadi ya. By the way, tapi udah terjual ini propertinya ya. Udah. Ada lagi yang lain? Percaya. Kayaknya sama ada deh. Ada lagi di Jakarta Barat kemarin bawa buyer. Jadi buyer ini waktu survei rumah itu dia bisa ngelihat, Langsung lihat dia ya. bisa langsung lihat, tapi katanya nggak ganggu. Nah, taunya itu pas cicinya bilang, saya tahu nih, pasti ada penunggunya di atas. Tapi tenang kok, dia nggak bakal ganggu saya. Jadi semenjak dia cerita, nggak mau ke lantai 3, takut. Tapi lucunya, uniknya, pembeli ini yang lihat sendiri, tapi dia sendiri yang langsung nawar juga ya. Iya benar. Jadi Memang benar. nggak sama sekali nggak anti, Iya. malah
bilang ini baik kok gitu ya. Baik ya. Terus kayaknya memang udah rumah ini jodoh banget sama dia. Memang udah deh nggak apa-apa meskipun ada penunggunya. Buktinya deal juga. Iya. Cerita yang belum lengkap nih. Si pembeli ini baru jual apartemen. Oh iya. Dan Benar. Nah sebelumnya ini pembeli ini juga tinggal di apartemen. Nah di apartemennya itu lebih parah lagi, banyak penunggunya. Jadi tiap malam itu di dia. mana apartemennya? Jangan disebutin. Aduh, bener-bener. Itu kan kebetulan dia apartemennya lantai yang paling atas. Jadi tiap malam dia itu ada yang gedor-gedor, ada yang nangis-nangis di apartemen itu. Aduh. Di kamarnya dia, sebelah kamarnya dia. Sebelah kamarnya dia, tepatnya kamar anaknya. Nah, dia nggak bisa tidur. Aduh, dia cerita, aduh tiap malam aku nggak bisa tidur gara-gara digedor-gedor sama ada yang cewek nangis di apartemen itu. Aduh, saya digangguin deh sampai jam 2. Terus? Tapi semenjak itu kan dia bilang mau pindah, udah maksudnya ada penghuni baru. Dia bilang, udah ya kamu baik-baik ya sama penghuni baru ya, jangan digangguin ya. Dipesenin. Ya udah. Semoga aman ya penghuni baru ya. Iya. Ya syukurlah, tapi so far sih memang pembelinya ini memang orangnya memang udah ada kelebihan ya. Percaya. Percaya nggak ya. percaya. Itu horror story-nya. Oke, paling itu aja. Horror story tapi tetap happy ending. Oh iya. Apalagi ya yang kita bahas itu ya. ada juga orang yang mau beli dekat kuburan ya. Oh iya. Siapa? Bukan ada. Yang mana? Yang kemarin tanda jadi. Bayarnya juga tuh. Oh, iya. Yang mana? Sebelah Tanah. kaflingku. Sebelah kuburan. Kafling yang mana? Ya kaflingnya lu. Kuburan. Bukan gue lah. Jangan gue diceritain deh. Yang lain, yang mana? Oke, lanjut ke yang berikutnya ya. Apa ya? Oh iya, kan banyak nih orang-orang di Jakarta Barat nih yang bertransaksi properti lah ya. Banyak mitos atau hal-hal yang orang omongin tentang properti tapi sebenarnya nggak bener. Nah, apa nih yang bisa kita share kira-kira? Menurut kalian? Jadi agen itu enak. Contoh ya. Jadi agent properti itu duitnya banyak, gampang dapat duit. Menurut kalian bener nggak sih? Siapa nih? Dari pengalaman nih. Siapa nih yang mau ngomong? Bener-bener enggak ya. Jadi agen properti itu gampang, iya. Jadi agen itu gampang, digaji, terus komisi gede, Nggak usah modal. nggak usah modal, bener. Salah semua. Terus kerjanya fleksibel lagi ya, kalau ngantor kan 9-5 ya. Harusnya kayak gitu kita semua udah kaya raya ya. Ada juga agent yang gitu-gitu aja ya Ah, sampai usia tuanya Banyak ya. malah, banyak. Ya, jadi artinya Iya, itu mitos doang, Mitos. teman-teman. Jadi banyak nggak Jawa benernya Agen ya? itu, iya, Jawa Agen itu fleksibel. Iya guys, fleksibel. Sampai serah terima jam 8 malam juga fleksibel. Iya. saking fleksibelnya sampai unlimited. Jam 10 ditelepon ada. Jam 7 pagi ditelepon ada juga. Fleksibel kan ya guys? Bos minta jam 9 malam ada. Sekalian curhat. Apalagi ya? mitosnya? Jadi itu banyak yang tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Jual properti susah. Kalau semudah itu semua orang jadi agent properti dan kita semua yang udah jadi agent kaya raya, nggak usah kerja lagi udah pensiun dini. Orang bilang jual properti susah, bener nggak? Enggak benar enggak. Satu. Kalau menurut aku jual properti itu susah gampang atau gampang susah gitu. Jadi nggak 100% lah gitu. That's why kita juga enjoy ya jadi agent properti. Memang banyak keuntungannya atau keunggulannya dibandingkan kita kerja kantoran. Benar jam kerja kita fleksibel, tapi tidak sepenuhnya ya kita yang ngatur sendiri aja. Tapi ada kepentingan owner, ada tergantung buyer juga, ada tergantung urusan notaris dan sebagainya. Jadi nggak sepenuhnya bener-bener fleksibel. Iya. Jam sekian aja gue mau kerjanya, di atas jam sekian. No,
Ya kalau kita terlalu saklek begitu, yang ada orang kabur ya, minta jawaban segera gitu. Kalau kadang klien nanya, pengennya dijawab segera. Kalau kita jawabnya besok, ya udah kontak yang lain gitu ya. Jadi kita perlu pinter-pinter ngatur sih sebenarnya ya. Kapan kita harus kerja, kapan kita harus ngurusin yang lain dan sebagainya. That's why harus punya disiplin sendiri kalau menurut aku. Dan ini adalah pekerjaan yang cocok buat orang yang sudah independen, udah mandiri, bukan yang harus digenjot-genjot, bukan yang harus kerja ya mana, follow up-nya gimana apa, bukan. Untuk orang-orang yang masih perlu dipantau-pantau seperti itu mungkin bakalan kayak ngalir aja gitu. Menurut aku sih ini cocoknya buat orang-orang yang memang dia self disiplinnya udah bagus gitu. Jadi Motivated juga. istilahnya bisa ngatur sendiri lah kayak entrepreneur gitu. Ya, kita harus mindsetnya kayak entrepreneur. Iya, Perlu kita modal, guys. Perlu modal. Orang buka toko pakai modal. Jadi agent juga pakai modal. Kata siapa? Bisa sih tanpa modal, tapi nggak tahu kapan jualannya ya. Nggak bisa jualan. Iya. Kalau menurut aku jadi agent itu bukannya tanpa modal, malah minus ya. Kita mulai itu kan, kita nggak ada modal nih. Curhat. Tapi kita kan pulsa, telepon, terus nanti kita Bensin. pesanannya. Belum nanti kita iklanin pakai duit kita dulu. Kita belum closing, belum nikmatin. Tapi kita harus keluar modal juga. Jadi itu kita kadang mulai dari minus. Bukan dari zero lagi. Tapi kan Mek, kalau yang dilihat orang, wah jualan terus ya, jualan terus. Iya. Nanti Katanya ada- kayak kacang goreng ya. Menurut kalian gimana? Kayak kacang goreng nggak jualan properti itu? Semoga kita bisa Amin. kayak kacang goreng, amin. Kalau ada yang ngomong begitu, aku aminkan. Yes, amin. Aminkan saja guys. Mungkin yang orang-orang lihat kan, cuman di telepon, survei, deal gitu, udah sold gitu Kita ya. nggak lihat prosesnya ya. Yes. Jadi susah-susahnya kita gimana kan awal-awal karir kita kan. Orang cuma ngeliat pas kita lagi closingnya aja. Yes. Ya kan? Prosesnya nggak tahu Iya, kan, utang pantingnya kita gimana. minusnya Iya. gimana, Betul. downnya gimana ya Mek. Iya. Lagi yang lain jualan terus kita belum jualan. Iya. Adalah suka dukanya kita ya sebagai agent ya. Topik Banyak terakhir apa pasti. nih? Topik terakhir. Apa yang ngomongin bos kali ya? Mending ngomongin ini sendiri, daripada ngomongin bos. Gitu ya. Orang bilang jual rumah itu Kenapa? jodoh-jodohan. Oh iya, banyak juga yang bilang, jodoh-jodohan lah ya jual properti itu. Menurut teman-teman gimana tuh? Berapa besar faktor jodoh menurut kalian? Beda-beda. Gimana Lia? Coba. Taman dulu, Tam. Sebenarnya kalau faktor jodoh menurut aku pribadi itu kecil ya. Kebanyakan itu kita itu faktornya dari kita tawarin, kita Effort dulu effort dulu lah dari rumah itu kita gimana jual. Kalau masalah jodoh itu nomor 2. Itu yang ada hantunya jodoh. Iya, itu mungkin yang nomor 2 itu juga emang jodoh sih. Tapi satu dibanding berapa orang yang kayak gitu ya kan? Iya, nggak semuanya memang ini dari jodoh. Gitu. Mungkin dari segi harga, dari segi keseriusan gitu kali ya. Emang jodoh sama hoki itu sama nggak sih kira-kira menurut kalian? Jodoh sama hoki. Beda. Jodoh apa Beda. hoki Beda ya? beda. Ada juga yang katanya karena hoki, Karena hoki jadi cepet terjual gitu. hokinya lagi bagus jadi ya lu jualan terus gitu. Padahal kan kalau kita pikir-pikir itu kan kita mesti ada effort, mesti ada usaha gitu kan. Kayak kita berjodoh nih, misalnya kita cari jodoh, nggak mungkin kita ketemu Diam-diam langsung, diam-diam langsung datang udah gitu. langsung ini jodoh gua nih. Mesti ada usaha juga di selain jodoh. Ini kayak curhat waktu zaman cari pacar ya. Iya kadang kan ada orang bilang lu hoki itu jodoh, kayaknya enggak juga kali ya, jodoh cuma berapa persen kali dasar Yes, setuju. Ada salah satunya lah ya faktor jodoh. Kalau nggak jodoh udah ketemu pun ya nggak jadi juga ya.
Nanti di next podcast kita bahas. Gue bahas tentang jodoh itu banyak karena kesalahan negosiasi sama price. Nggak jodoh, yang harganya salah, pas minggunya berantem. Ada banyak. Bukan nggak jodoh, emang nggak mau keluar emosi. Apalagi? Bahas mengenai rumah. Rumah tusuk sate, rumah buntu. Katanya kan feng shui. Oh, ini kalau dibahas satu topik gede nih. Itu nanti next lah ya. Next aja. Jadi paling itu aja. Ya. Wah seru ya ternyata kalau mau dibahas tuh banyak yang Bahasanya panjang. panjang deh. Nantikan ya yang berikutnya, part berikutnya. Thank you buat yang udah nonton. Bye.